pemirsa, Anda masih bersama kami di Telaah dan saat ini kami akan lanjutkan lagi perbincangan dengan Bapak Komarudin Hidayat mengenai buku beliau Memahami Bahasa Agama. Nah, Pak Komar, ini untuk menyusun atau menulis buku ini, kira-kira buku-buku referensinya apa ya? Ini buku psikologi, buku filsafat, kemudian buku tafsir, dan sungguhnya ya, hermeneutika ini berlaku untuk semua ilmu. Karena pada dasarnya, ketika saya berdialog dengan diri saja, ini kan sebenarnya sudah terlibat penafsiran kan? Saya menafsirkan pertanyaan Anda menafsirkan, dia penafsiran. Dan begitu kita ketemu orang pun, kita menafsirkan. Orang senyumnya ini senyum menghargai atau sinis, atau senyum apa, udah penafsiran. Jadi dimanapun berada, kita ini sungguhnya terlibat penafsiran. Sampai-sampai ada ungkapan, man or woman is an interpreter being. Manusia itu makhluk yang selalu terlibat penafsiran. Suami istri menafsirkan di mana-mana. Jadi walaupun saya bicara memahami bahasa agama, tapi hermeneutika ini sungguhnya berlaku dalam berbagai kehidupan. Lalu Pak Komar, kalau misalnya untuk masyarakat gitu, untuk yang ingin belajar agama, ingin memahami Al-Quran, karena itu adalah satu pedoman hidup bagi umat Islam, mana sih yang harus didahulukan? Apakah kita harus belajar bahasa Arabnya atau belajar memahami terjemahannya atau bagaimana? Ya, ini tergantung usianya berapa, tinggal di mana. Kalau orang belajar agama udah tua, belajar bahasa Arab juga sulit. Belajar aja dari buku-buku pengantar, kemudian yang pokok-pokok, misalnya doa yang pokok kan Bismillah, Al-Fatihah, itu wajib lah kalau saya mengatakan dipahami. Kemudian surat-surat pendek itu. Tapi kalau kemudian kitab bahasa Arab yang lain-lain itu tidak harus. Jadi kalau tanya apa yang langkah pertama sebaiknya dilakukan, satu, cari guru. Kemudian cari buku yang bagus-bagus. Tapi untuk memilih buku itu pun juga ibarat sakit. Tanya berapa dokter. Ada second opinion, third opinion. Buku ini bagus nggak? Buku ini gimana? Buku ini gimana? Sebab ada kalanya karena kita tidak tahu, salah pilih buku. Begitu juga cari guru. Cari guru itu jangan langsung fanatik, dengarkan aja. Lain kali dengarkan yang lain, lain kali yang lain. Kemudian lama-lama nalar kita, pengalaman kita, rasanya kok ini ya yang bagus. Jadi perlu sebuah guru yang memberikan bekal awal. Tapi terlalu ganti-ganti guru, itu kadang repot juga, jadi bingung. Tapi kalau hanya satu, itu bisa sempit. Oke, nah kemudian kalau untuk pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca buku ini agar mereka mendapatkan hikmahnya dari bukunya Pak Komar ini, kira-kira apa? Pertama, saya hanya ingin mengajak berpikir kritis. Satu, Al-Quran mengandung kebenaran mutlak absolut karena wahyu Allah. Hanya saja perlu diingat, manusia itu nalarnya relatif dan terbatas. Jadi orang yang terbatas relatif mendekati absolut, ini perlu perjuangan panjang, pikiran kritis, hati tulus. Yang kedua, dengan buku ini pesan saya agar kita juga jangan jatuh kepada kemudian nihilisme. Jadi kalau nihilisme itu tidak ada makna. Semua nihil. Seperti alif lam mim hanya Allah yang tahu. Bukan, gitu. bukan. Nihilisme itu orang ateisme. Oh, oke. Bahwa nantinya itu ya dari debu kembali ke debu, nothing. Nah, kalau absolut itu Allah. Tapi menuju Allah itu ada tahapan-tahapan. Maka pemahaman kita itu ada unsur relatifnya. Relatif tidak berarti kita mencela-mencela ya. Relatif itu mengakui kekurangan kita. Makanya Al-Quran menyuruh tiap hari kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Berpikir yang lurus, tidak lurus. Apakah berarti kita belum dapat petunjuk? Sudah, tapi kan selalu agar dibimbing jalan yang lurus.
Nah, kemudian Pak Komar, ini apa sih yang ingin disampaikan kepada pembaca dari buku Pak Komar ini, sehingga setelah dia membaca buku memahami bahasa agama ini ada hikmah yang bisa diambil? Pertama yang ingin saya tekankan, umat beragama harus yakin bahwa Al-Quran itu benar. Hanya saja untuk memahami kebenaran absolut dari Allah itu perlu perjuangan intelektual, perjuangan panjang, sehingga kita harus terus belajar. Kedua, hendaknya rendah hati. Ketiga, jangan buru-buru mengatakan aku yang pasti paling benar dan kamu pasti salah. Karena bahasa Al-Quran, bahasa Arab itu satu kata saja kadang maknanya lebih dari 2, 3, dan 4. Belum lagi nanti ditempatkan dalam kalimat, maknanya bisa lebih lagi. Nah, bayangkan ketika kalimat Al-Quran diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu kan sudah terjadi distorsi. Ya. Karena bahasa Indonesia ini karakternya sungguhnya tidak sekaya bahasa Arab. Jadi dengan demikian kita kemudian rendah hati. Lalu pesan yang lain gini, bahwa kalau toh kita tidak absolut pemahamannya, karena manusia terbatas kok. Ya. Tapi tidak berarti kita jatuh pada nihilisme. Tidak ada kebenaran. Kebenaran absolut ada, tapi untuk ke sana perlu kita ini perjuangan panjang. Makanya Islam yang saya pahami waktu saya umur belasan tahun, ayat yang sama. Setelah saya belajar, berkembang kan pemahamannya. Setelah saya belajar lagi kan berkembang lagi. Jadi pemahaman orang tentang kitab suci itu berkembang. Bagi saya semuanya sah-sah saja. Berkembang tidak berarti harus bertentangan. Ya. Tapi berkembang bisa saja pengkayaan, pendalaman. Tapi ada juga yang kemudian bertentangan. Makanya ada qaul qadim, qaul jadid. Ada pendapat lama, pendapat baru. Ulama-ulama pun kadang-kadang kan merevisi pendapatnya kan. Ini menunjukkan ada satu dinamika, baik karena faktor usia, faktor intelektualitas, juga faktor sosial yang membuat pemahaman itu kemudian mengalami revisi, bukan Qur'annya. Oke, menarik sekali Pak Komar membahas mengenai bahasa agama ini. Tapi sayang sekali waktu kita sudah habis, ya harus lain kali kita teruskan. Lain kali kita teruskan lagi ya, karena ini waktunya sangat sedikit sekali, pemirsa, kayaknya nggak cukup waktunya. Terima kasih sekali Pak Komar untuk waktunya. Silahkan kembali beraktivitas. Saya tunggu buku-buku lainnya ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, pemirsa, demikianlah pembahasan buku pada kesempatan kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap saksikan Telaah setiap hari Minggu pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat di Indovision Channel 97. Saya Diti Ismawardani pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.